Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Dari 98,3 FM Radio Cakrawala, selamat pagi para pendengar yang terkasih. Gembira sekali kembali menjumpai Anda semua di ruang dengar Anda melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu 15 Maret 2014, yang mana hari Sabtu ini merupakan penghujung di minggu pertengahan bulan Maret, sekaligus juga kita sudah memasuki masa Pekan Prapaskah pertama. Dan pada Pekan Prapaskah pertama ini kita memasuki juga tema aksi puasa pembangunan di 2014, yaitu dipilih untuk melayani. Dan pada pagi hari ini, para pendengar yang terkasih, telah hadir di studio Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho beserta dengan Alexandra Sisi, yang tentunya Romo Nugroho akan memberikan penguatan bagi kita semua melalui bacaan-bacaan yang tentunya kita ikuti dari kalender liturgi Gereja Katolik. Baik para pendengar yang terkasih, mari kita sapa dulu Romo Nugroho. Selamat pagi Romo Nugroho. Selamat pagi Mbak Sisi. Bagaimana kabarnya Romo? Segembira Mbak Sisi. Walaupun Romo kelihatannya juga kurang sehat karena agak batuk. Iya, batuk 40 hari nih kayaknya. Waduh, berarti harus segera diberikan obat supaya tetap sehat. Yep. Namun saya melihat bahwa walaupun Romo dalam keadaan yang kurang baik kondisinya, tetap gembira. Jadi saya juga harus gembira, para pendengar di rumah juga tetap juga harus segembira yang dirasakan oleh Romo Nugroho. Baik Romo, saat ini kita ajak para pendengar semua untuk membuka hati, kita siapkan diri kita untuk menyapa Allah Bapa di surga melalui doa pagi yang dipimpin oleh Romo Nugroho. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena berkat-Mu yang berlimpah hari ini, karena Engkau mendampingi kami membuka hari ini. Bapak, buka juga hati kami, sehingga kami mampu menangkap kehadiran-Mu di dalam sabda-Mu, di dalam hidup kami, sehingga hidup kami selalu dituntun oleh-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Demikianlah para pendengar yang terkasih, doa pagi yang saya yakin akan menguatkan kita semua untuk beraktivitas di penghujung akhir minggu ini di Sabtu 15 Maret 2014. Dan kita sudah memasuki Pekan Prapaskah pertama, di mana tentunya kita banyak sekali untuk bisa melakukan refleksi, terutama pada hari ini di awal hari Sabtu ini, kita semua akan mendapatkan penguatan melalui inspirasi pewartaan dari bacaan-bacaan. Dan bagi Anda yang tengah berada di rumah ataupun di tempat aktivitas Anda, silakan Anda bisa siapkan kitab suci dan kita akan sama-sama menyimak dan merenungkan bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Dan bagi Anda yang masih tengah berada dalam perjalanan, Anda bisa simak sambil tetap berhati-hati mengendarai kendaraan Anda. Untuk bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau untuk melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun
akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar yang terkasih, kini kita tanggapi bacaan dari kitab Ulangan melalui Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang kepada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Para pendengar yang selalu setia untuk menyimak Oase Rohani Katolik, kini kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menerima Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah
orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Romo Nugroho, Ya. kira-kira inspirasi pewartaan apa yang ingin disampaikan kepada kami semua? Kita awali dari bacaan pertama dari kitab Ulangan, Romo. Ya, kalau saya amati keseluruhan dari bacaan ini, termasuk bacaan pertama itu bicara tentang kesempurnaan. Antifon pembukaan kalau kita beruntung untuk merayakan misa Ekaristi pada pagi ini, antifonnya adalah sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan hikmat bagi orang sederhana. Jadi kata sempurna itu adalah kata yang penting. Hanya kita juga mesti hati-hati. Karena kalau kita bicara sempurna, kita lebih memikirkan tanpa celah, Ya. murni, suci gitu ya. Kalau orang bilang perfeksionis itu ya, Romo. Iya, tapi kalau kita memikirkan perfeksionis, kita akan stres sendiri. Itu dia, Romo. Makanya saya mengatakan tadi kita harus hati-hati. Jadi kalau sempurna, kalau menurut saya itu adalah melakukan yang total. Kalau dalam gaya bahasa zaman sekarang itu sempurna artinya lebay. Lebih daripada yang diminta. Jadi kalau tuntutannya itu biasanya tuntutan minimal, kita harus lebih dari yang minimal. Jadi tidak minus malum ya. Gitu harus ya, jadi lebih daripada yang dituntut. Ya. Gitu. Nah, tadi kan Romo bilang biasanya kalau untuk sempurna itu yang kita biasa sehari-hari ini kalau kita sebut kamu itu perfeksionis banget. Iya. Nah, itu kan tadi terkait dengan akhirnya jadi ada tekanan stres gitu ya, Romo. Iya. Nah, ini bagaimana Romo supaya kita dalam secara rohani ingin sekali menuju ke kesempurnaan ini, melakukan yang total tapi tanpa adanya stres. Iya. Kalau menurut saya sih itu kita harus mengalir juga ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan bicara tentang hukum, peraturan, ketetapan. Kalau kita sudah berpikir tentang hukum, rasanya kan kita tegang. Iya, Karena ketika berpikir hukum, aturan berarti ada sanksi. betul. Nah, lalu membuat kita juga tidak rileks, tidak mengalir. Padahal menurut saya kalau hukumnya adalah hukum kasih, berarti kita melakukannya juga dengan rileks. Bagaimana kasih dengan ketegangan itu juga tampaknya bertolak belakang. Jadi lakukanlah sebaik-baiknya, tapi juga dengan rileks menurut saya untuk mencapai kesempurnaan. Atau dalam bahasa sempurna berkali-kali, mungkin juga di sini berkali-kali saya menyebut karena saya terkesan dengan kalimatnya A.A. Gim dulu, yaitu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau tidak itu celaka. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, kalau tidak bencana. Nah, hari demi hari lebih baik itu adalah kesempurnaan menurut saya. Ya, jadi keinginan untuk lebih memperbaiki diri dari hari ke hari ya, Romo ya. Iya, berproses. Iya. Ya, tadi saya juga saat Romo menyebutkan bahwa hukum ini kan seperti hukum gitu ya, hukum peraturan yang harus dilakukan. Memang ya kalau saya menghadapi sebuah peraturan, biasanya rileksnya itu akan hilang karena namanya peraturan pasti saya kalau akan
mencapai peraturan itu dengan baik, ya pasti tentunya ada rewardnya seperti itu ya Romo. Tapi kalau peraturan itu dilanggar, ya itu yang bikin deg-degan Romo. Iya. Dan di sini ternyata tadi Romo memberikan penjelasan tambahan lagi bahwa melakukannya itu dengan rileks, mengalir, dengan prinsip bahwa apa yang dilakukan hari ini harus lebih dilakukan dengan total, lalu yang esok lebih baik lagi. Nah, misalnya Romo, kalau hari ini kita melakukan sesuatu dan ada terjadi kesalahan ataupun ada miss-nya lah, lalu esok hari kan berarti kita akan berbuat yang lebih baik lagi. Jadi patah semangatnya itu supaya bisa digantikan dengan keinginan memperbaiki diri ya Romo. Apakah begitu? Iya, saya ingat salah satunya waktu itu Monsinyur Haryo pernah bicara yang menurut saya mengesankan. Jadi kalimatnya kira-kira begini: kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi, kalau menyerah kiamat. Nah, jadi kalau kita mau sempurna, kita harus siap untuk salah, siap untuk gagal. Yang penting kita jangan menyerah. Coba terus. Nah, kalau kita sudah patah semangat, tidak berani mencoba, kita itu sudah siap-siap masuk neraka, itu sudah kiamat itu. Jadi orang-orang yang patah semangat, yang takut mendapatkan sanksi, mendapatkan punishment, nah itu sebenarnya sudah kiamat itu ketika tidak berbuat apa-apa. Dan sebagai orang beriman, nah itu yang tidak boleh dilakukan ya Romo ya. Jadi jangan menyerah tadi. Kata kunci kita kan iman, harapan dan kasih. Gitu. Jadi kita harus selalu berharap terus. Nggak apa-apa kita gagal. Siapa orang yang tidak pernah gagal? Siapa orang yang tidak pernah salah? Selalu kesalahan itu normal. Orang-orang hebat pun, para penemu pun, keberhasilan dan kegagalannya lebih banyak kegagalannya. Sebelum menemukan yang jadi akhirnya sebagai sebuah temuan ya Romo ya. Sebuah temuan, keberhasilan, sebuah kesempurnaan. Jadi lewat kegagalan dulu, lewat salah-salahnya juga. Jadi kegagalan itu malah guru ya Romo untuk mencapai sebuah keberhasilan. Guru kalau kita refleksikan gitu. Kadang-kadang kita hanya omong bahwa pengalaman adalah guru, tetapi kita nggak pernah refleksikan lagi. Gagal, nggak direfleksikan, nggak dipikirkan, lama-lama kita gagalnya berkali-kali. Lama-lama kita jadi keledai tanpa sadar. Karena menganggap pengalaman itu guru. Tapi guru kalau direfleksikan, kalau dipelajari, kalau ditelaah, bukan cuma kalau dilewati begitu saja. Ya bahkan kan kalau cuma dilewati saja, akhirnya jadi seperti apa ya Romo? Trauma. Trauma kegagalan. Jadi walaupun dia coba lagi, akan bisa terperosok ke tempat kedalaman yang sama ya. Kalau tidak direfleksikan tadi ya Romo. Hal ini sih banyak sekali Romo, kan sekarang ini ya kehidupan makin sulit. Enggak ya Romo? Kalau saya tuh merasa kehidupan semakin enak. Betul ya Romo. Dulu ayah saya kalau ke sekolah jalan kaki, saya ke sekolah dianterin, naik motor, naik mobil. Bahkan anak sekarang naik mobil ya Romo ya. Sekarang lebih enak kan. Gitu. Dulu orang tua kita makan telur 1 dibagi 8, kita 8 buat sendiri. Betul juga sih Romo. Soalnya banyak yang berkisah gitu ya Romo ya, memberikan sharing bahwa aduh kok saya cari kerja susah sih, atau aduh saya tuh bekerja ini kok mau naik gaji aja sulit banget sih saat ini. Nah itu loh Romo, banyak sekali yang menganggap bahwa di abad-abad ke-21 ini itu hidup kok jadi semakin sulit gitu loh. Itu dari segi mungkin banyak misalnya mau bekerja, banyak juga yang mencari pekerjaan yang sama, dan tentunya itu dibutuhkan sebuah persaingan begitu yang sehat tentunya. Nah ini yang dimaksud adalah hidupnya makin susah sepertinya. Saya sih mengajak untuk thinking out of the box gitu ya, berpikir di luar
kotak gitu ya. Lalu juga berpikir alternatif gitu. Sehingga berpikir alternatif, kalau saya sih selalu mencari sisi terangnya, sisi positifnya. Karena dunia ini kan kalau kita ikut kebijaksanaan Cina misalnya dengan yin dan yang gitu ya, ya memang selalu ada di dalam satu satu hal ada dua sisi gitu ya. Telapak tangan ada sisi gelap, sisi terang, apapun ada. Ya kita boleh pilih, mau pilih yang mana. Bahwa misalnya zaman sekarang adalah zaman krisis gitu ya, kita bisa pilih itu. Tapi bisa bilang di balik krisis itu kan ada banyak peluang gitu. Jadi saya rasa kita berusaha untuk mencari peluang-peluangnya, jalan-jalannya. Selalu ada jalan. Nah itu yang saya rasa bagian dari cara berpikir kita, bahwa selalu ada jalan, selalu ada sisi terang. Sehingga dengan demikian kita akan, mata kita, pikiran kita akan mencari terangnya itu, mencari peluangnya itu. Tetapi kalau kita mencari hambatannya, pasti ada, selalu ada. Kadang-kadang kita kan berpikir begini, kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, lalu kita mencari jalan, kadang-kadang menurut saya cara menjawab yang salah adalah, tapi Romo masalahnya, loh kok udah ngomong masalahnya. Lalu kalau kita mengatakan masalahnya, otak kita akan terus mencari apa ya masalahnya. Namun kalau kita berbicara di sisi sebaliknya, tapi Romo peluangnya, wah otak kita langsung mencari peluangnya apa ya. Nah saya rasa itu yang perlu kita pikirkan, karena menurut saya Yesus itu mengajar kita selalu melihat sisi positifnya. Dari apa? Dari misalnya salib gitu ya. Kita kan pernah dengar kalimat ini, salib yang dulu lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Nah, itu kan berarti melihat dari sesuatu yang kelihatannya lambang kehinaan, sesuatu yang nggak enak, yang nggak bagus, kita bisa, wah ternyata bisa jadi lambang kemenangan. Maka ketika kita kadang-kadang kalau diajak berdoa, mari kita berdoa, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Lalu kita buat tanda salib. Gitu Mbak. Saya ngomongnya ngalor ngidul nih kayaknya nih. Tapi ini penting Romo, kan untuk mencapai kesempurnaan yang total tadi. Betul. Iya, jadi memang tadi untuk melakukan berpikir secara positif terus itu supaya juga salah satu bagian untuk memperoleh kesempurnaan yang total tadi ya Romo. Bukan menghindari, maksudnya bukan meniadakan yang sisi negatif, selalu ada lah. Di dunia ini sisi negatifnya ada, sisi gelapnya ada. Tapi ngapain kita fokusnya ke sana? Kita kan mau menjadi sempurna. Berarti kita fokusnya ya yang kesebaliknya, yang lebih baik dan lebih baik. Baik. Nah, ini juga merupakan sebuah penguatan buat kami semua bahwa tadi kesempurnaan total yang diarahkan oleh Romo dengan adanya rileks dan mengalir tadi, ini dia kunci salah satunya ya Romo, dengan berbuat segala sesuatunya berpikir out of the box. Jadi coba berpikir kalau kita lagi terkadang sekarang ini kan banyak di awal-awal tahun kata orang kita menghadapi bencana, banjir, kemudian letusan Gunung Kelut dan lain-lain. Tapi kita tetap berpikir dari arah yang positif tadi ya Romo ya. Betul, misalnya kita lihat bencana-bencana ini membuat orang saling peduli satu sama lain. Kita lihat banjir kemarin, langsung ada banyak orang yang terlibat. Ada misalnya saya dengar kisah pengusaha catering yang banjir itu malah meminta supaya pegawainya untuk lembur, untuk masak terus untuk korban banjir. Dan itu menunjukkan bahwa ada kabar gembiranya. Masih banyak orang yang peduli kepada sesama. Kasus Gunung Kelut, kasus Gunung Sinabung,
sama saja. Masih ada banyak orang-orang yang peduli. Dan itu juga kita bisa melihat ternyata daya tahan manusia itu luar biasa. Dihantam bencana sehebat apapun, manusia itu masih bisa bertahan, masih punya optimisme, masih punya semangat. Ya, jadi itu dia yang juga harus tetap diambil contohnya ya Romo ya. Untuk semuanya berangkat dari kepedulian dan lain-lain, itu semua demi melakukan tadi kesempurnaan yang total tadi ya Romo ya. Hukum kasih. Iya, saya ada terkesan dengan satu kalimat Romo di dalam kitab Ulangan ini yang dikatakan bahwa Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti yang telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Nah ini tolong dijelaskan lagi Romo, karena kalau tidak Romo, ternama ini kan nanti akan berkesan bahwa itu mempunyai nama besar dan lain-lain. Nah ini bagaimana Romo yang dimaksud oleh Musa dalam hal ini? Ya, kita bisa lihat di zaman sekarang orang-orang yang melaksanakan hukum kasih itu mereka adalah orang-orang yang melayani dengan rendah hati, dengan tulus. Ya, kita lihat orang-orang seperti itu akhirnya ketahuan kok. Lalu ternamanya bukan karena mereka cari nama, tetapi kemudian mereka menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ya. Tokoh-tokoh, saya hari-hari ini kurang berani untuk menyebut tokoh-tokoh, nanti terlalu politis lagi. Tapi Anda bisa lihat sendiri kok, banyak tokoh-tokoh yang awalnya hanya melayani. Ada seorang ibu yang awalnya hanya melayani, kemudian menjadi wali kota, misalnya. Tapi dasarnya adalah pelayanan, semangatnya adalah pelayanan. Lalu kemudian mereka menjadi ternama karena pelayanan itu. Saya rasa normal, apalagi di zaman sekarang yang namanya pelayanan dan dengan kasih itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dicari, ya, karena orang zaman sekarang itu do'ut des, aku memberi untuk menerima gitu kan. Kalau aku memberi kepadamu, kamu kasih apa ke aku gitu ya. Tapi di zaman seperti itu masih ada banyak orang yang memberi tanpa harap kembali, seperti kasih ibu itu loh. Seperti lagu kasih ibu ya Romo. Jadi benar-benar tulus dari hatinya tanpa juga mengharapkan sesuatu. Itu karena gerakan hati ya Romo ya. Ya, baik Romo. Sayang sekali waktu kita sudah menuju ke penghujung sesi pertama, karena ini bahasan semakin menarik Romo. Baik, para pendengar yang terkasih, kita akan akhiri dulu sesi pertama di perbincangan rohani Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu 15 Maret. Kita akan jeda sejenak dan mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk berdoa malaikat Tuhan, dan setelah itu kita akan kembali bertemu di sesi kedua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 15 Maret, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santa Luisa de Marillac, seorang janda. Luisa tergolong anak malang. Ibunya meninggal dunia ketika ia baru berumur 3 tahun. Ayahnya menikah lagi dengan seorang janda dengan 4 anak. Perkembangannya tidak dipedulikan oleh ibu tirinya itu. Setelah beberapa tahun, ia dimasukkan ke sebuah asrama putri milik suster-suster. Disinilah mulai tumbuh minatnya pada kehidupan membiara. Tetapi karena kesehatannya selalu terganggu, ia keluar lagi dari asrama itu. Pada umur 22 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda bangsawan bernama Antonius Legras, sekretaris istana Ratu Prancis. Kepada mereka, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang dipermandikan dengan nama Mikhail. Sebagai ibu rumah tangga, Luisa selalu melayani suami dan anaknya dengan penuh cinta. Pada hari raya Pentakosta tahun 1623, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia mendengar suatu suara ajaib yang memberitahukan kepadanya tentang kehidupannya di masa yang akan datang sebagai salah seorang anggota sebuah serikat religius yang mengabdikan diri kepada kaum miskin. Pengalaman ini akhirnya menjadi kenyataan baginya. Tahun 1625, ketika suaminya meninggal dunia, Luisa mulai memasuki corak hidup baru seperti dikatakan oleh suara ajaib itu. Tuhan mengirimkan kepadanya Santo Vincentius a Paulo sebagai bapak pengakuannya. Tahun 1633, Vincentius menugaskan Luisa mendidik gadis-gadis agar kemudian mendampinginya dalam karya amal itu. Tugas ini perlahan-lahan menjadikan dia pembina dan ibu bagi sebuah tarekat baru, Tarekat Putri-Putri Kasih. Mereka mengabdikan diri secara khusus pada pelayanan orang-orang sakit. Luisa meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1660. Ia meninggal dengan tenang dan pergi menemui Yesus yang selalu dilayaninya dengan penuh kasih dalam diri para miskin dan orang sakit. Putri-putri kasih ini berkarya juga di Indonesia, yaitu di Surabaya. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 15 Maret, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santa Luisa de Marillac, seorang janda. Dialog Iman Katolik. Kembali Anda bergabung di 98,3 FM Radio Cakrawala melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu 15 Maret 2014 dan masih bersama dengan Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho beserta dengan Alexandra Sisi yang tentunya tadi telah memberikan inspirasi penguatan bagi kita semua. Romo Nugroho tadi menjelaskan mengenai
bacaan dari kitab Ulangan, yaitu inspirasi yang begitu sangat banyak. Dan mari bagi Anda yang mungkin kebetulan baru saja berkesempatan untuk bergabung di sesi kedua ini, kita akan memperoleh intisari dari sesi pertama. Bagaimana Romo Nugroho untuk intisari yang tadi telah diberikan kepada kami semua? Iya, kita belajar bahwa hukum kasih adalah hukum kesempurnaan. Lalu untuk menjadi sempurna kita perlu ingat ini, bahwa kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi. Tapi kalau patah semangat itu artinya kiamat. Ya. Jadi kita terus mencoba untuk mencapai kesempurnaan, tapi tenang-tenang saja, rileks-rileks saja. Yang penting semakin hari kita menjadi semakin baik. Ya, baik para pendengar yang terkasih, demikian tadi itu merupakan ulasan di sesi perbincangan rohani terkait dengan bacaan kitab Ulangan 26 bab 26 ayat 16 sampai 19. Dan kini kita kembali melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi pewartaan dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Nah, ini tentang khotbah di Bukit Yesus Kristus pada murid-muridnya, Romo. Ya. Apa yang hendak diberikan inspirasi ya, Romo? Ya. Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah hukum lebay. Ya. Ya. Kita harus memberi lebih, tidak hanya seperti yang lain-lain. Jadi kalau kita hanya berbuat baik kepada yang berbuat baik kepada kita, itu sama saja standar-standar. Ya. Kita harus lebay. Bahkan kepada yang tidak baik kepada kita pun kita harus baik kepada mereka. Atau bahasa modernnya itu adalah kita proaktif, tidak reaktif. Kalau reaktif kan kita hanya membalas apa yang dilakukan orang kepada kita. Tapi kalau proaktif kita selalu memberi lebih, selalu lebih baik daripada yang diberikan orang kepada kita. Kalau biasa dibilang lebay, biasanya tuh di kalangan anak muda lebay banget gitu. Nah, itu orang-orang biasa suka mengernyitkan dahinya karena ya lebay banget sih. Tapi untuk yang ini justru harus ya, Romo ya, hukum makanya lebay. Menafsirkan baru dari kata lebay, thinking out of the box. Betul, dan ke arah yang positif ya, Romo. Iya, betul. Mencoba semua jadi positif. Iya, tadi saya benar-benar terkesan dengan kata proaktif dan memberi lebih baik dari yang orang berikan malah. Karena biasanya kan, Romo, yang namanya dalam kehidupan sehari-hari orang selalu, yang saya perhatikan itu take and give, memberikan tapi juga memperoleh gitu kan. Nah, ini tadi juga Romo mengingatkan bahwa justru kita harus proaktif, jadi memberi yang lebih baik lagi dari yang diberikan kepada kita. Nah, kalau gitu saya teringat, Romo, Tuhan itu kan sudah memberikan yang begitu luar biasa. Dengan adanya kita diselamatkan melalui penyaliban Yesus Kristus. Berarti betapa kita harus memberikan yang lebih juga untuk Tuhan ya, Romo. Iya, dalam syukur-syukur kita mestinya kita berbuat itu, memberi lebih terus. Iya. Nah, Romo, kalau ada mengenai hukum kasih yang disebutkan oleh Yesus ini, kan yang ditekankan di dalam Injil Matius ini adalah kasihilah sesamamu manusia, dan juga lebih-lebih harus mengasihi musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini, Romo, pasti banyak dari para pendengar, mungkin dari sahabat-sahabat juga semua. Kok rasanya bagaimana gitu ya, beratnya untuk mencoba mengasihi musuh-musuh, kalau musuh-musuh itu dikategorikan sebagai orang yang menyinggung perasaan saja, mungkin tuh sih cukup gak sulit, Romo. Tapi bagaimana, Romo, bagi mereka yang telah ya istilahnya diinjak perasaannya, dihianati sampai orang menjadi sulit hidupnya. Nah, ini kan musuh-musuh yang termasuk juga seperti yang diajak oleh Yesus untuk kita kasihi, Romo. Istilahnya gini, disebutkan kalau dikatakan kan lebih gampang, lebih mudah daripada kalau menjalankan. Bagaimana nih, Romo, supaya ya ini bisa dirilis gitu, dijauhkan perasaan-perasaan untuk membenci musuh-musuh yang memang sudah benar-benar membuat susah hidup begitu. Kalau kita mau berimajinasi, saya rasa kan lebih mudah,
gitu ya. Maka kita perlu belajar berimajinasi. Kalau misalnya kita disakiti, lalu kita mengimajinasikan bahwa nggak apa-apa, aku disakiti dia. Lalu berimajinasilah bahwa aku nggak balas, tapi Tuhan yang balas. Iya. Wah, coba kalau Tuhan yang balas, hebatnya kayak gimana? Iya, akan lebih. Nah, berimajinasilah lebih seperti itu. Ya? Lalu kita akan rilis karena biar Tuhan yang balas. Iya. Karena kalau kita nggak balas, kita akan berarti lebih baik dari dia. Iya. Kita tidak melakukan yang dia lakukan. Berarti kan kita lebih baik. Iya. Berimajinasilah seperti itu juga supaya kita dengan melakukan yang lebih baik, tidak membalas, kita lebih baik dari dia, kualitas kita lebih baik dari dia. Dan urusan pembalasan biarkanlah urusan Tuhan. Yeah. Lalu berimajinasilah kalau dia mencubit kita, paling cubitannya sekeras apa sih? Nanti Tuhan yang balas dicubit sama Tuhan, sehebat apa cubitannya coba? Nah, bengkaknya nggak hilang, bengkaknya nggak hilang, mejret iya kali. Nah, lalu kalau begitu kita akan lebih rilis kali, lebih tenang, karena tugas kita adalah seperti tugas ilahi. Coba, Allah tugasnya seperti ini kan, memberikan hujan kepada yang baik dan tidak baik, matahari kepada yang baik dan tidak baik. Nah, kalau kita berbuat baik kepada siapapun, kita melakukan pekerjaan ilahi loh, tanpa sadar kita menjadi ilahi. Karena seingat saya dulu di mana itu Rasul Paulus pernah mengatakan kita ini satu kaki itu di dunia, satu kaki sudah di surga. Satu kaki kita belum selamat, satu kaki kita sudah diselamatkan. Dengan Yesus yang bangkit dari mati, kita sudah diselamatkan satu kaki. Tapi kaki yang satu lagi masih ada di dunia, kita hidup menyempurnakan diri. Nah, kalau satu kaki itu kita isi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita sudah menjadi semakin ilahi itu. Jadi lakukanlah, nggak apa-apa. Karena sekali lagi apapun itu Tuhan yang balas kok. Kita berbuat baik, Tuhan yang balas. Kita berbuat tidak baik, Tuhan yang balas juga. Maka hati-hati kalau kita berbuat tidak baik, Tuhan yang balas. Akibatnya resikonya lebih tinggi. Lebih dari kalau manusia yang membalas. Betul. Ya, Romo. Nah, kita mesti waspada makanya itu. Berbuat baik saja, nanti kalau Tuhan balas lebih besar lagi. Iya. Amin. Ya, tadi saya terkesan juga dengan Romo menyebutkan tentang Rasul Paulus yang menyatakan satu kaki masih berada di dunia ini. Berarti yang kaki yang di dunia ini itulah yang harus dikontrol dan dikendalikan supaya bisa menyamai kaki yang ada di surga ya Romo ya. Lalu Romo ada juga yang pernah bersharing bahwa ya ada hidup yang begitu tersakiti dia oleh karena pengkhianatan begitu ya dari orang tuanya sehingga dia tidak bisa menerima. Lalu dia sudah melakukan ini pengakuan dosa bahwa dia benci dengan seseorang yang telah merusak rumah tangga orang tuanya. Lalu dia mencoba untuk berdamai. Tapi yang terjadi adalah bahwa setelah melakukan atau mengakui pertobatan dengan sakramen tobat, lalu yang terjadi dari hari ke hari kembali lagi tuh luka lamanya itu keluar Romo. Dan jadi sepertinya walaupun sudah melakukan sakramen tobat, tapi masih ada ganjelan gitu Romo tentang luka batin ini. Nah ini bagaimana Romo? Ya ini adalah akibat dari imajinasi yang sisi yang lain. Jadi kita disakitinya kan waktu itu. Tapi kita bawa tuh sejarah masa lalunya itu ke saat ini. Deritanya kita bawa lagi. Kita tenteng-tenteng itu. Nah, itu yang menyakiti kita itunya. Karena kita membawa sejarah masa lalu ke sekarang. Imajinasinya bahkan kadang-kadang berlebihan lagi. Lalu kita menyakiti diri sendiri, padahal peristiwanya sudah lewat. Ya, sudah berlalu sekian lama. Nah, itu kekeliruan dari
pemanfaatan imajinasi. Yang itu jangan dilakukan. Nah, karena kita akan susah sendiri. Peristiwa itu sudah terjadi dulu, nggak usah dibawa-bawa lagi ke masa sekarang. Lalu kita fokusnya adalah ke masa yang akan datang. Kalau tadi kita mengatakan soal pengalaman, belajar dari pengalaman, lalu kita belajar apa kekeliruan-kekeliruan kita di masa lalu sehingga itu terjadi, lalu kita ambil pembelajarannya, kita tinggalkan peristiwanya. Yang seringkali terjadi peristiwanya nggak mau ditinggalin. Ya, terus menyertai dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita bahagia menjadi korban. Nah, lalu kita senang gitu mengulang-ngulang pengalaman yang nggak enak itu. Lalu kita bisa nyalahin. Nah, saya rasa kalau kita mau menghilangkan derita itu, kita juga menghilangkan bahwa itu salahnya dia, itu salahnya mereka. Lalu kemudian kita katakan ini tanggung jawabku. Aku ambil ini sebagai tanggung jawabku. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku belajar dari sini dan aku akan berjalan ke depan. Biasanya dengan begitu, ketika kita mengambil tanggung jawab, kita nggak menyalahkan siapapun, lalu deritanya hilang sendiri. Karena ketika muncul mengganggu, lalu kita akan mengatakan, ini kan salah gue sendiri. Jadi yang harus berubah siapa? Aku sendiri. Lalu akan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita menuntut orang lain untuk berubah, susah. Tapi kalau kita yang mau berubah, berarti itu kita belajar. Oh, ini adalah masa laluku yang tidak baik. Kekeliruanku, kesalahanku di situ aku perbaiki. Kegagalanku di situ aku coba lagi. Gitu. Jadi tergantung semuanya dengan diri sendiri ya, Romo. Betul. Sampai ada kalimat kan yang bahwa paling sulit adalah menguasai diri sendiri. Iya. Nah, ini yang harus dicoba dilatih ya, Romo ya, oleh semua orang, bahwa bagaimanapun kuncinya adalah diri sendiri. Iya. Jadi untuk menerapkan hukum lebay ini, itu juga berpulang kepada diri sendiri ya, Romo. Iya, betul. Iya. Lalu apalagi, Romo, yang bisa kita dapatkan melalui Injil Matius ini? Karena walaupun singkat, tapi ini mendalam sekali makna yang bisa diperoleh nih, Romo. Iya. Di sini kan Tuhan bersabda, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Nah, kita kan sering juga mendengar bahwa kita ini sudah diciptakan sempurna. Iya. Lalu kadang-kadang kita melihat, apalagi biasanya itu para wanita itu yang melihat dirinya, mana sempurnanya, kadang-kadang melihat entah matanya, entah perutnya, entah terkurang tangannya, inilah, entah rambutnya, entah telinganya, entah pipinya gitu ya. Lalu ketika melihat ada satu jerawat sudah tidak sempurna gitu kan. Tidak melihat bahwa cuma satu sisi yang bersih masih lebih banyak dari itu. Nah, dari sini kita bisa melihat kesempurnaan itu adalah suatu proses. Kita diminta untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa sempurna adanya. Itu adalah proses yang terus-menerus. Iya. Semoga dengan demikian, karena kesempurnaan adalah proses, kita tidak pernah menjadi sombong. Karena kesempurnaan adalah proses. Bahkan membuat kita menjadi lebih rendah hati. Karena kita sedang dalam proses ke sana, belum jadi. Kesempurnaan total adalah ketika kedua kaki kita sudah ada di sana itu. Sekarang karena proses satu kaki masih di dunia, satu kaki sudah di surga karena kebangkitan Yesus. Nah, kita jalani saya proses itu terus. Dengan cara berpikir rileks itu, ya kalau salah ya perbaiki, kalau gagal ya coba lagi. Yang penting jangan menyerah, karena kalau menyerah itu berarti kiamat. Iya. Ya, itu sebuah kalimat yang hari ini patut kita jadikan seperti tambahan semboyan ya, Romo. Iya. Untuk apa? Kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi.
Terus kemudian jangan pernah menyerah, karena kalau sampai patah semangat artinya kiamat. Iya. Gitu ya. Jadi kiamatnya bukan karena, kan banyak nih sekarang bahwa nanti tanggal sekian akan terjadi kiamat. Sebenarnya kiamat itu kapan aja bisa terjadi. Sekarang pun kita kiamat kalau kita menyerah ya, nggak mau coba lagi. Iya. Jadi juga istilah ada satu, Romo, sudah ini tertimpa tangga pula. Nah itu juga supaya bisa memakai apa-apa, baru yang ketimpa ini. Tangga ini. Iya. Belum ketimpa yang lain ya, Romo. Iya. Jadi harus tetap jangan patah semangat. Iya, tetap berharap. Iya, tetap berharap ya. Mungkin kita perlu belajar dari bayi ya. Iya. Kita sendiri dulu waktu pertama kali belajar jalan, entah ditata lalu kemudian jatuh. Iya. Lalu kita menyerah nggak? Enggak, biasanya bahkan coba lagi iya. kan, jatuh ya pakai nangis dulu iya. tapi coba lagi sampai iya. bisa jalan. Iya. Nah, kalau kita sampai menyerah, kita malu sama bayi. Iya. Ya, bayi aja nggak menyerah, belajar terus. Iya. Nah, kita perlu belajar dari bayi itu. Nah, kemudian bagaimana nih Romo supaya kita itu bisa menjadi sebuah pribadi yang istilahnya tough, yang gak pernah ada kata menyerahnya deh Romo. Nah itu di bulan-bulan masa Prapaskah ini kan tentunya kan pasti banyak yang semakin kita bisa gali, karena itu waktu refleksi yang bisa lebih banyak. Kira-kira saran Romo apa Romo untuk bisa supaya kita tadi memperoleh dan juga menjadikan kesempurnaan itu sebagai sebuah proses, Romo? Iya. Jadi kalau mungkin kalimat yang juga perlu kita sering ulang-ulang adalah bahwa ini adalah dalam proses menjadi sempurna, gitu ya. Jadi kita misalnya sedang mengalami hambatan, tantangan, kita katakan ini kan proses untuk menjadi sempurna. Atau sebelum ada pelangi, ada apa dulu? Ada entah hujan lebat atau badai, nanti akan ada pelangi. Atau apalah kata-kata penggugah yang lain, badai pasti berlalu, misalnya hal seperti itu. Kita harus punya kata-kata penguat yang kemudian yang kita bisa kita ingat. Lalu misalnya di kamar kita atau di dompet atau kalau di mobil, di kaca jendela kita buat kata-kata, karena kadang-kadang kalau kita sedang lagi waras seperti ini ingatnya mudah. Tapi ketika sedang tidak waras, sedang mengalami tantangan itu, lalu kita sulit untuk menemukan. Lalu kalau kita berikan tulisan-tulisan penyemangat di suatu tempat yang kemudian kita akan kadang-kadang entah di kamar mandi, di cermin, atau mungkin pada saat kita membutuhkan akan dapat itu. Tapi kita perlu kata-kata itu, kalimat-kalimat penguat itu. Bisa juga dari kitab suci juga, atau sekali lagi dari kalimat yang tadi itu, ya, gagal coba lagi, salah perbaiki, menyerah kiamat. Iya. Itu kayaknya mujarab banget nanti. Karena tidak akan membuat kita menjadi turun semangat. Iya. Kira-kira ada pesan pastoral lainnya Romo untuk kami semua di apalagi di pertengahan bulan Maret, di penghujung minggu di tanggal 15 Maret ini. Jadi kita sudah melalui hampir 1 kuartal, cepat sekali ya Romo, di 2014. Jadi supaya untuk memberikan semangat bagi para pendengar semua Romo. Iya. Tahun ini kan kita memasuki tahun pelayanan ya. Iya. Pelayanan kasih. Saya rasa kita berusaha untuk menjadi semakin ilahi dengan cara melayani dengan cara apapun. Ya, menyapa, mendoakan itu melayani loh. Iya. Bahkan kita mendoakan di kamar sendirian, mendoakan orang lain, mendoakan dunia ini, itu juga bagian dari pelayanan. Kadang-kadang kita lupa bahwa berdoa itu ada suatu pelayanan. Makanya kita diingatkan akan pelayanan doa. Lalu kita juga mencoba untuk terus menjadi penabur benih.
kapanpun dan dimanapun. Itu juga kita menjadi ilahi sebenarnya. Dan gak usah terlalu muluk-muluk juga. Kadang-kadang kita mau menjadi penabur benih, kita bikin proposal dulu. Wah, butuh apa aja, butuh dana apa aja. Nah, terhambat dengan itu nanti lalu kemudian malah menyerah lagi. Oh, aku gak punya sumber daya untuk melayani. Jadi padahal nggak jadi-jadi. Nah, jadi kita sudah bisa mulai melayani mulai dari detik ini lewat dengan pelayanan doa. Dan ingat terus bahwa kalau dalam bacaan pertama itu ada janji-janji Tuhan, percayalah janji Tuhan itu pasti ditepati. Percayalah dan andalkanlah Tuhan dalam hal ini. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar kita kurang mengandalkan Tuhan. Ya, kadang-kadang tanpa sadar kita ini menjadi ateis praktis. Mengandalkan diri sendiri ya Romo? Iya, mengandalkan diri sendiri atau tanpa sadar kita itu bertingkah laku, ada Tuhan apa nggak ada Tuhan, bodoh amat. Ketika kita lupa berdoa kan kita sebenarnya bersikap ateis praktis kan? Bodoh amat Tuhan ada apa enggak gitu. Lalu kita memulai hari tidak dengan berdoa, lalu menjalani hari tidak dengan berdoa, menutup hari tidak dengan berdoa. Kita kan sebenarnya ateis praktis itu, tidak mengandalkan Tuhan, tidak ingat Tuhan. Iya. Sebaliknya kalau kita mengingat Tuhan setiap waktu, kita menjadi orang yang teis, yang percaya benar-benar pada Tuhan. Dan berdoa setiap waktu menurut saya tidak sulit ya, mudah. Latih saja dengan berdoa Bapa Kami terus menerus. Latih saja dengan berdoa rosario ketika diangkut, ketika memasak. Saya yakin masakannya akan lebih enak kalau kita sambil berdoa gitu. Dan lama-lama tanpa sadar kita akan berdoa sendiri tanpa sadar. Lalu kalau kita kaget, latahnya juga bukan latah yang nggak benar, tapi latahnya Bapa Kami atau Salam Maria, terpujilah gitu. Jadi kalau ada yang latah seperti itu artinya dia banyak berdoa. Iya. Dan juga mungkin selain kalau Bapa Kami dan mungkin mendaraskan rosario dimanapun saat aktivitas kita dalam menunggu atau apa, atau bahkan kalau kita ngobrol dengan Tuhan pun itu juga sudah sama ya Romo, misalnya melibatkan Tuhan dalam setiap kali kegiatan di hari-hari kita. Betul. Gitu. Kalau misalnya aduh Tuhan kok ini rasanya saya seneng banget nih bisa ketemu ini bagaimana seperti kita mengajak ngobrol orang tua gitu bisa juga ya Romo. Betul. Itulah orang beriman. Selalu menyapa Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun pertama-tama ya pakai hafalan kan, Bapa Kaminya hafalan, tapi lama-lama jiwa kita itu mendoakan sendiri. Kita doakan terus Bapa Kami, nanti jiwa kita mendoakan sendiri. Bahkan ketika kita tidur kita berdoa Bapa Kami. Betapa indahnya hidup kita bahwa kita hidup dalam doa. Dan itu adalah pelayanan juga. Sesuai dengan tema aksi puasa pembangunan 2014 tadi ya Romo. Iya, bahwa dipilih untuk melayani. Baik, tanpa terasa ya kita sudah di akhir acara UAS Rohani Katolik ini. Maka dengan demikian Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho beserta dengan Alexandra Sisi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saat ini mari kita persiapkan diri kita buka hati kita untuk menutup doa dengan doa tahun pelayanan. Setelah itu kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Nugroho. Mari kita berdoa. Bapa Kami di surga, kami bersyukur karena Kamu pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putra-Mu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani.
supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga, untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan putra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita layani, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini dengan penuh kasih, dan mari kita rawat dan cintai bumi kita. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.